Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kembali lagi dalam kesempatan ini podcast yang Entrepreneur School SMK Negeri 6 Yogyakarta. Seperti biasa, saya Pak Noro, ada dua narasumber seperti biasanya, ada Pak Furdan atau Pak Ridwan, dan kita alhamdulillah kedatangan narasumber baru, seorang guru baru ya, kemarin sudah bergabung dengan sekolah kita. Mungkin bisa memberikan sedikit perkenalan Pak Ridwan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Beben Satria. Ya, jadi di sini saya sebagai guru baru mengampu pelajaran pendidikan agama Islam di SMK N6 Yogyakarta. Menemani Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Oke, baik, demikian ya perkenalan kita dengan narasumber baru Pak Ridwan ini dari bergabung dengan kita SMK Negeri 6 Yogyakarta dan bisa membantu memperkuat penekanan pembentukan karakter di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Baik, kali ini kita akan mengambil tema serba-serbi pelaksanaan ibadah Idul Kurban di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Nanti saya ke Pak Furdan dulu dan nanti mungkin Bapak bisa menambahkan kalau ada yang bisa ditambahkan atau melengkapi dan sebagainya. Baik, Pak Furdan, kira-kira apa ya makna Idul Kurban itu secara etimologis maupun filosofi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Dari segi bahasa, kalau kita lihat makna Idul Kurban atau Idul Adha, kalau Id itu berarti kembali, dalam hal ini kembali menerima nikmat yang banyak. Kalau kita mengacu pada surat Al-Kautsar ya, dikatakan bahwa kita sudah menerima banyak nikmat. Kemudian kalau dari Adha itu berarti bisa berasal dari kata udhiyah atau hewan korban, maka Idul Adha kembali menerima yang banyak dengan beribadah korban. Kalau dari bahasa korban sendiri kita sering mendengar sebenarnya dari kata korban yang nanti dekat, sehingga ibadah korban ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan penyembelihan hewan korban. Secara umum itu ya Pak Belian. Kalau dari segi bahasa ya. Mungkin bisa menambahkan Pak. Dari segi bahasa juga karena Adha tadi udhiyah ya, yang maknanya hewan persembelihan, makanya kenapa di hari raya Idul Adha itu yang menjadi patokan itu ya penyembelihan hewan kurban, baik sapi, kambing ataupun unta ya. Kalau di Indonesia nggak ada unta ya, nanti kerbau dan lain sebagainya. Mungkin secara filosofinya Pak? Ya, kalau dari segi kultur yang ada di Indonesia, bahwa kurban itu memang sudah sangat melekat dalam kehidupan orang Islam di Indonesia. Bahwa kurban itu sendiri itu sama dengan syiar Islam. Jadi ada istilah itu yang disampaikan beberapa Ustadz itu, bahwa memang orang Islam itu harus ada semacam ritual yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disalah artikan bahwa kurban atau memotong hewan kurban itu kayak kelihatan penyiksaan atau sadis dan semacamnya. Ini perlu dipahamkan bahwa ini adalah ibadah. Ya, hukumnya sunnah muakkad ya. Sebenarnya hikmahnya lebih banyak ke sosialnya ya Pak. Iya, betul. Kadang-kadang itu berbagi. Nah, kadang-kadang juga orang-orang yang subjektif terhadap Islamnya itu dilihatnya yang itu aja, tidak bisa mendorong untuk memotivasi orang mengerti bahwa ternyata ini kebaikannya, kemuliaannya luar biasa. Itu Bang Nur. Ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya Pak. Mungkin ke Pak Ridwan. Mungkin bisa dijelaskan Pak sejarah atau latar belakangnya ibadah kurban itu, apakah ada sejarahnya atau kemudian sudah tertulis di Al-Quran diperintahkan seperti itu, mungkin bisa dijelaskan.
Kalau sejarahnya mulai dari Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Tapi di sisi lain juga ada hal yang kita harus review kembali bahwa di zaman Nabi Adam alaihissalam itu juga ada semacam pengorbanan yang sifatnya itu berupa hasil usaha. Iya. Qabil dan Habil. Nah, ini salah satu ujian kepada manusia, mau nggak mengeluarkan sesuatu, mau nggak mengorbankan sesuatu kepada Allah ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Nah, ini salah satu hal yang harus dijadikan sebagai pelajaran bahwa ternyata manusia itu kadang-kadang tidak sadar bahwa itu punya Allah, diminta, ternyata dia punya niat tersendiri. Misalnya Qabil ini sosok saudara yang memang sudah punya karakter yang agak sedikit beda dengan Habil. Habil ini ketika mengorbankan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil hewan ternaknya disiapkan yang bagus-bagus, yang terbaik, yang mulia. Alhamdulillah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qabil ini maaf ya bisa dikatakan ditolak karena apa? Dia niatkan sesuatu yang memang, ngapain saya keluarkan sesuatu yang saya usahakan, terus saya diminta untuk mengeluarkan, saya pilih yang busuk-busuk aja deh, yang tidak baik aja. Nah, tertolak. Nah, inilah jadi pegangan kita nanti ke depannya. Ya, gitu Bang Goro dan teman-teman semuanya. Jadi intinya pengorbanan itu untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Jadi ketika kita mengorbankan ya harus yang terbaik dari kita. Iya betul, mulia. Kalau dari sejarah sebenarnya kronologinya kan semenjak kita puasa, Pak. Ketika puasa itu kita kan sudah dilatih. Latih adalah mempersembahkan sesuatu yang terbaik, termasuk mengorbankan yang kita korbankan ketika puasa dan keinginan kita. Kita sebenarnya ingin makan, ingin minum, tapi kita korban. Dan itu pengorbanan yang terbesar dari manusia. Karena hal yang terbesar dari seseorang itu adalah keinginannya. Ya, dari ketika kita mempersembahkan keinginan itu ada keinginan yang terbaik bagi manusia, kita persembahkan kepada Allah, mentaati kepada Allah, itu pengorbanan yang sejati. Masya Allah, berarti gini Pak Ustadz dan teman-teman semuanya, saya melihat di SMK luar biasa pengorbanannya ya, terutama guru, karyawan, dan teman-teman yang lainnya luar biasa untuk berbakti pada nusa dan bangsa, pada agama. Mulai jam 7, bukan jam 7 mas, nanti mungkin sudah disiapkan dari rumah. Sebulan nanti jam 4 atau setengah 4. Luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Kalau itu diniati mendekatkan diri pada Allah, itu bisa bernilai pengorbanan. Makanya momen ini pas banget kita sedikit mengangkat bahwa betapa indahnya berkurban itu. Dan itu bisa jadi ya buah jadi puasa kan. Jadi karena kenapa ibadah kurban pelaksanaannya sesuai kita puasa. Ketika kita puasa yang berhasil, insya Allah ada semboyan atau semangat untuk berkorban. Karena kita udah berlatih mengorbankan keinginan, dan keinginan itu ada yang terbaik dari seseorang. Dari menahan nafsu tadi. Iya. Kalau ditarik lagi ke atas ya berarti kembali ke siapa? Hadisnya kan Nabi itu kan. Ketika pas perang ya. Kita telah selesai dari jihad yang kecil ya. Kita sebentar lagi mau memasuki jihad yang besar, apa? Melawan hawa nafsu. Jadi memang ketika kita berkorban itu juga melawan hawa nafsu sendiri. Itu yang paling susah. Termasuk Kobe tadi kan karena ketidakberhasilan dia menahan keinginannya. Ini menarik nih yang disampaikan Pak Ustadz Bebeng ini. Saya mau tanya berkaitan dengan nafsu nih. Iya, karena ada yang pernah saya pernah dengar ini bahwa ternyata penyembelihan itu punya makna juga. Ternyata menyembelih sifat kehewanan, kebinatangan manusia gitu loh. Ya kan, ini perlu sedikit diangkat. Filosofi ya, Pak? Iya, coba diangkat lagi supaya kita itu nanti pada saat di JSM Makanan itu benar-benar menyembelih ke sifat kebinatangan manusia ya. Bukan hanya memang sapinya, tapi memang adalah salah satu makna yang harus disampaikan di situ. Oke, bisa dijelaskan Pak ya? Seperti apa ya? Memang ketika kita berkorban ya, mengorbankan apa? Itu kan diawali dari harta kita kan, membeli hewan, membeli korban tadi. Nah, berarti kita mau nggak mau itu
harusnya yang tadi uang atau finansial yang buat ini kita korbankan untuk Ya, kepentingan ya tadi, supaya untuk membatasi nafsu kita untuk membeli apa Iya, iya, jadi iya. kita dekatkan untuk ya tadi yang dikatakan Pak Sultan tadi, untuk qarib ya, dekat dengan Allah tadi. Makanya finansial kita sisihkan untuk qarib dengan Gusti Allah tadi. Makanya ujiannya yang kedua ketaatan tadi ya, Mas. Ketika Allah memerintahkan kita berkorban yang menyembelih hewan korban, sebenarnya yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, Ya, bukan darahnya ya, ya. tapi yang sampai kepada Allah adalah Ya. ketaatannya. Ayana Allah gitu ya. Iya, iya, iya. Allahumma walatima'uha walakiyanan taqwa minkum. Ya. Ini yang saya Iya. sukai Yang Pak Ustadz sampai ini karena takwanya ya. bukan cuma logikanya tapi karena dasar Iya. hadis dan ayatnya yang Iya, Ayana dikeluarkan. Allah ya. Jadi enggak sampai Allah itu enggak cuman daging sampai darahnya aja, tapi yang penting itu takwaan. Oke, Itu yang oke, disampaikan ya. Pak Sultan. Terima kasih dijelaskan. Iya. Ya, oke. Pencerahan bagi saya yang orang umum ya. Jadi kaitan dengan awalnya dari puasa, Iya. kemudian nyambung ke kurban, kemudian yang dikorbankan itu sebetulnya nafsu kita, bukan hewan yang kita beli dengan harga Mahal. mungkin ratusan juta, mungkin Ya. miliaran gitu ya, tapi ternyata bukan mandek sampai di situ. Yang justru yang hakikatnya yang kita sembelih itu nafsu kita nih, supaya tidak berlebihan mengejar dunia, mungkin seperti itu. Iya. Menarik sekali pada makin luas pembicaraan kita, tidak terkungkung di pengertian menyembelih kurban itu tadinya, ternyata bisa diperluas, bisa ditarik hubungan makna ke sana kemari, dan itu menjadi pencerahan yang yang berbeda dengan selama ini yang mungkin saya tahu nih, mungkin juga pemirsa tahu. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya. Nah sekarang siapa orang yang diharuskan atau terkena kewajiban untuk berkorban itu gitu. Kemudian kalau ada ketentuan orang yang mampu, ya yang mampu itu ukurannya kriterianya seperti apa? Karena kan pernah ya ada di berita di medsos kemarin viral juga, jadi ada seorang pemulung yang sebetulnya kalau dari segi kesehariannya mungkin kekurangan ya, tapi dia dengan ketekunannya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai hari hanya bisa mengumpulkan uang yang bisa untuk membeli hewan kurban berupa kambing ya ketika itu, dan kambing tadi diserahkan ke panitia untuk dikorbankan. Nah itu mungkin batasannya seperti apa? Apakah diperbolehkan orang berkorban dengan tanda kutip ya memaksakan, karena sebetulnya untuk kebutuhan sehari-hari saja mungkin kurang ya. Nah kira-kira seperti apa mungkin dari Pak? Kalau secara hukum fikihnya, korban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Ketika kita berada di sana kan berarti sebenarnya tidak merupakan satu kewajiban, tapi ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa ketika kita mampu maka itu menjadi wajib, karena Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang pada hari itu mampu tapi tidak berkorban, jangan mendekati tempat salat subuh. Kalau saya secara umum punya hadisnya. Itu mungkin secara hukum dasarnya. Berarti kalau misalkan kita ingin berkorban dengan dasar yang tadi ketaatan, ingin berikan daripada Allah, sebenarnya dengan cara berhutang, dengan cara kalau kita merasa mampu pun tidak apa-apa, karena itu hukumnya memang sunnah ya, tidak satu kewajiban. Karena keinginan kita ingin mendekatkan daripada Allah, kemudian kita memaksakan diri pun juga tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting jangan sampai itu menjadi berlebih-lebihan dalam diri kita. Memang tidak mampu sekalian ya tidak usah juga tidak apa-apa. Itu ya Pak Bir, mungkin secara umum ya. Memang kalau secara hukum fikih itu kan beberapa imam katakan beda-beda ya. Yeah. Tadi yang disampaikan Pak Bukan tadi yang berdasarkan Imam Hanafi tadi, yang ketika kalau nggak mampu berkorban, udah mampu berkorban tapi malah nggak berkorban, jangan mendekati tempat kami ya, tempat sholat kami. Nah, itu kan dari Imam Hanafi. Dan kalau dari Imam Malik sama Hanbal itu silahkan kalian berhutang aja boleh, bahkan hutang aja boleh untuk berkorban. Tapi kalau yang Imam Syafi'i itu sunnah muakkad sekali, dimana ketika ya udah ketika sunnah muakkad itu sangat dianjurkan ya. Meskipun itu dengan hutang ataupun dengan tidak hutang sangat dianjurkan ya. Tadi yang mewakili harus satu keluarga
Jadi paling enggak satu individu atau satu keluarga itu seumur hidupnya ada yang berkorban lah, Minimal satu sekali. kali Iya. dalam seumur hidup itu. Gini, saya mau cerita kaitannya dengan berkorban. Karena saya jujur juga saya masuk kategori orang yang baru-baru ini aja berkorban. Setelah mendengar beberapa podcast yang ada di YouTube itu, ternyata memang ada satu trik-trik untuk bisa berkorban. Jadi kategori mampu dan tidak mampu itu tinggal bagaimana caranya mewujudkan niat itu. Misalnya saya dilatih, bukan dilatih, saya mencoba untuk melatih anak saya. Saya siapkan kaleng itu. Kaleng ada 3 itu. Anak saya kan 3. Kalau anak saya 5 ya 5. Istri saya baru 1, jadi begitu. Jadi kalau ini 5, Iya, iya. Maksudnya nggak usah dibahas dulu. Ini yang dibahas anak kurban ini. Ini kalian 1, kalian 2, kalian 3. Nah, ini saya suruh berlomba untuk mengisi sepenuhnya dalam jangka setahun, ya enggak? Alhamdulillah ya, namanya juga kita nonton di YouTube itu ternyata semangatnya luar biasa, karena saya motivasi bahwa siapa yang paling besar nanti ini adalah kurbannya yang akan istimewa kan gitu kan. Terus dibuka bareng-bareng, dihitung, Masya Allah. Perkiraan saya itu nggak sampai gitu. Ternyata Masya Allah bener, sampai malah lebih. Anak saya sampai pamer-pamer begini, bangga dengan perolehannya, dipisah-pisah gitu ya. Terus nanti pada saat kita beli kurbannya itu kita lihat dia foto gitu, kemudian minimal dia pasang status lah minimal untuk saat bahwa ini kurban saya. Kemudian pada saat dia mau nyembeli, kan ada namanya tuh, ada namanya itu. Nah, saya di situ mewakilkan bahwa namanya bukan 3 namanya di situ, tapi satu aja, ya enggak? Satu dalam artian itu keluarga bersama. Nah, itulah salah satu edukasi yang saya sampaikan kepada anak saya. Alhamdulillah sampai berputar sampai sekarang, alhamdulillah bisa berjalan. Nah, itu juga ada yang motivasinya nih. Iya. Katanya ada nanti tanya Pak Ustaz ya. Hadisnya kalau besok di hari kiamat itu seseorang itu akan mengendarai kendaraannya sebagai menuju ke surga tadi ya. Siratul mustaqim mengendarai hewan kurbannya ya. Jadi kalau misalkan satu keluarga satu kambing, kasihan kambingnya ya. Itu kayaknya bisa gantian kalau misalkan punya kemampuan gitu ya. Iya, betul ya. Tapi niatnya satu ini Satu untuk keluarga. keluarga, Mungkin namanya seperti Pak Yus tadi, pertama kasihkan Ahmad, anak yang pertama, yang kedua begitu seterusnya sampai suatu ketika semuanya sudah pernah. Di sisi lain memang edukasi seperti SMK Negeri Yogyakarta hari ini kita menggalang dana, itu salah satu penanaman beribadah dengan basic ya, karena niatnya untuk patungan, untuk bisa berkurban itu luar biasa, sampai diingat nanti sampai ke depan. Itu yang didapat dari karakternya, dari kerjasamanya, betul. sosialnya, berbaginya, simpatinya, itu memang karakter yang bisa tumbuh dari rasa berkorban tadi gitu Pak. Karena kembali ke makna Idul Adha tadi yang awal, karena tadi Idul Adha itu yaumul akul wa syarab, jadi dimana kita itu hari makan dan minum di situ ya. Jadi meskipun nanti ada yang bisa berkorban, ada yang enggak ya, yang enggak korban tadi ya berusaha untuk merayakan Idul Adha tadi ya. Jadi meskipun enggak bisa korban ya, entah nanti bantu di penyembelihannya atau bantu di atau iuran ya. Iuran pun juga termasuk jadi latihan korban juga. Karena ada satu kaidah ma la yudraku kulluh la yusraku kulluh. Jadi ketika ada sesuatu itu yang tidak bisa dijalankan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Ketika kita nggak bisa untuk berkorban, ya belum mampu berkorban, paling nggak kita ikut berpartisipasi, ya. Berpartisipasi dalam entah iurannya, entah ya intinya dalam hari itu kita senang-senang. Jangan terus pas hari Yaumul Akbar Syarab kita biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa gitu loh. Ya cuman menganggur, nonton TV misalkan, nggak ada yang wah gitu loh ya. Makanya harus kita itu nimbrung di situ, karena itu hari besar kita. Jadi kalau kita nggak bisa berkorban ya sebesar mungkin kita berpartisipasi. Ya. Malah yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Oke, baik ya. Mungkin bagi anak-anakku ya yang dengar nanti podcast yang nanti kita sampaikan kita publish nanti mendengar ya,
mungkin yang belum sempat atau belum membayar kurban, nah silahkan, kesempatan yang bagus, masih beberapa hari lagi. Tadi semangat untuk menggembirakan diri itu saja sudah dinilai sebagai sebuah ibadah gitu ya Pak. Nah, mari yang belum silahkan segera bergabung. Baik, selanjutnya nih. Nah, misalnya ada kasus gini Pak, supaya memaksimalkan pahala yang diperoleh, misalnya kalau saya berkorban itu kan otomatis saya yang yang mendapatkan pahala atau yang tercatat kan hanya saya dan keluarga saya. Nah, bolehkah korban saya itu saya atasnamakan orang tua saya dengan harapan nanti dari orang tua nanti pahala juga akan mengalir ke kita. Nah, logika seperti itu di dalam agama apakah dibenarkan atau seperti apa? Mungkin dari Bapak-bapak. Jadi ketika hal terjadi tersebut, ada kaidah yang menyebutkan al-aslu al-asya' fil ibah. Jadi asal sesuatu hukum itu semuanya boleh. Illa ayatullah ad-dalil ala tahrim. Jadi ketika ada dalil yang menunjukkan itu haram, ya itu baru nggak boleh. Nah, ada nggak yang menunjukkan bahwa ketika kita menghadiahkan korban itu untuk keluarga itu diharamkan? Nah, ketika itu tidak ada, berarti dibolehkan. Jadi karena asal segala sesuatu itu dibolehkan. Jadi makanya apapun itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Al-aslu fil asya' al-ibah. Jadi asal dari segala sesuatu itu boleh. Hatta yadullu ad-dalil, sampai ada dalil yang melarangnya ala tahrim. Kalau dalam tradisi di keluarga saya, biasanya kalau saya malah justru pengen mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dengan cara gini Pak Rizwan. Jadi uang dari saya, hari ini yang berkorban atas nama istri saya sedekahkan uangnya kepada istri saya. Tapi istri saya karena dia sudah pernah berkorban, dia korbankan atas nama ibunya. Nah, dia dapat pahala korban dari itu. Sehingga ibunya pun dia berkorban mungkin untuk keluarga mereka semua. Jadi saya dapat pahala sedekah, istri saya dapat pahala korban, ibunya juga dapat pahala, karena sebenarnya sesuatu yang menuju ke wajib adalah wajib, sesuatu yang berarti semuanya menjadi pahala ya Pak ya. Kalau kita berbuat seperti itu ya, jalannya jadi pahala semuanya. Jadi kalau misalkan saya sebagai kepala keluarga seperti Pak Ridwan tadi yang mengumpulkan Pak Ridwan, tapi nanti atas namanya anaknya, itu otomatis Pak Ridwan juga sudah dapat pahala. Itu mungkin gitu ya logikanya gitu. Kalau saya loh ya, dan itu saya laksanakan. Jadi saya kadang berkorban saya gilirkan. Tapi dia sudah semua ya kita berikan untuk bahkan untuk almarhum bapak saya juga bisa sampai insya Allah ya. Insya Allah. Ya kembali lagi Pak Anggoro, tadi kan juga Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu juga pada saat dia menyembelih kurban, dia menyembelih hewan kurban, dia sudah niatkan jauh-jauh sebelumnya bahwa ini untuk umatku gitu loh. Jadi kan bahkan untuk umatnya. Iya, umatku. Jadi mungkin umat yang belum bisa berkorban sudah ada. Itu maksudnya Bang Guru. Jadi ada pastikan visinya beliau itu kan umatku yang belum berkorban ini atau yang maaf nanti kalau sudah lahir tidak bisa berkorban, ini saya sudah tercover di situ. Tapi itu justru menjadi kesempurnaan syariah Islam. Betul ya. Bahwa agama Islam itu kadang-kadang dipandang berat, setiap hari harus berkorban. Tapi bagi orang yang tidak pernah berkorban, kadang-kadang dengan keringanan ini tadi sudah lumayan banyak sekali ya. Makanya semakin banyak adanya kegiatan seperti ini, adanya di YouTube itu, saya senang banget. Islam itu semakin luas menjadi pandangan orang universal dan segala macam, itu udah sangat luar biasa. Daripada maaf dia yang terlalu eksklusif, yang terlalu menilai sesuatu yang harus ideal sekali baru bisa beribadah. Nah kalau begini kan kita jelas ya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu juga ada di zaman Nabi, bahwa beliau meniatkan untuk berkurban untuk umatnya. Bagi orang-orang yang tidak suka dalam keislaman, kadang-kadang mengambil dari sisi yang nampaknya berat ya. Sebenarnya kan kurban itu juga satu keringanan yang sangat itu kan malah jadi kembali ke apa yang doa yang tidak tertolak tadi, anak soleh tadi. Ya selanjutnya ilmu bermanfaat, anak soleh ya, sama sedekah jariah tadi. Ketika kita mengorbankan
untuk orang tua kita yang sudah meninggal ya. Jadi itu bentuk ketaatan kita kepada orang tua juga. Jadi termasuk ke alamat anak soleh tadi. Alamat anak soleh. Ya berbakti pada orang tuanya. Selain alamat anak soleh, kita juga dapat sedekah jariah terus turun terus. Oke, jadi ternyata beribadah pun perlu ilmu ya, perlu Iya. ilmu supaya dapat yang maksimal. Begitu juga ternyata ibadah itu juga bisa diestafetkan ya tadi Kalau dengan dunia sekarang MLM ya Pak. LM ya, LM dari agama pun ternyata juga ada. Ya makanya itu ya terutama juga SMK 6 kita itu membuka kegiatan seperti ini supaya ini syiar Islamnya itu anak-anak yang belum begitu paham Iya, di kelas betul. secara pelajaran formal. Iya. Nah inilah pelajaran-pelajaran seperti ini harus memang menjadi sebuah sumber yang langsung bahwa oh ternyata pemotongan hewan seperti ini. Aduh, makanya nanti bisa ditanyakan Mbak tentang ada aturan dilarang apa namanya kalau potong kuku Rambut. terus rambut. Nah ini perlu sedikit diangkat lagi Oh, untuk iya, itu. iya. Ya Bang Bro, silakan. Ya, betul. Ini langsung aja menyambung tadi ya. Iya. Ada aturan untuk tidak boleh memotong kuku, memotong rambut itu berlaku untuk binatang sembelihannya atau penyembelihnya atau sohibulnya atau seperti apa tuh? Oh, ini gimana kalau itu? Kalau ya tadi kalau saya itu selama belum ada dalil yang melarangnya itu tidak menjadi masalah. Ada riwayat itu ketika seseorang yang sudah berniat berkorban, maka ketika awal bulan Zulhijjah dia dianjurkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Riwayatnya kan ada itu ya. Nah, tadi kan ditanyakan apakah hewannya atau yang soibulnya itu loh. Atau Atau kalau penyembelih. sohibulnya atas nama keluarga, seluruh keluarga tidak boleh. Nah, gitu. Nanti kalau rambutnya pas sakit atau potong kukunya pas lagi ini ya Berarti intinya itu suatu kesunahan Iya. yang tidak mengikat ya. Seandainya pun Kondisional. kita berniat misalnya berkorban, kemudian kondisi tertentu misalnya kukunya Panjang. bukan banyak tapi apa itu Pak? Bermasalah, sesetan. Saya harus dipotong kalau dipotong tambah sakit ya tidak apa-apa. Kalau rambutnya kutuan kalau tidak kutuan udah dipotong ya. Ya prinsipnya itu satu anjuran mungkin barangkali ada satu hal supaya kita itu benar-benar menjaga kebersihan, keikhlasan, tidak ada yang berkurang dari apa yang kita niatkan. Kadang-kadang kan mungkin dari potong kuku nanti dikurang niat kita mungkin gitu ya. Artinya menjaga kebersihan gitu ya. Walaupun kesunahan itu tidak menjadi suatu aturan yang harus dilaksanakan. Namun kan bersifat sunnah yang dan sekali yang disampaikan Pak Fardan tadi tentang memang korban itu keikhlasan yang kita lakukan. Karena ketika kita tadi ya kita tarik story lagi ketika dalam surat As-Saffat itu falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Jadi ketika falamma balagha ma'u sa'ya ketika Ismail itu masih udah beranjak dewasa atau balik itu ya, qala ya bunayya. Jadi Ibrahim itu ayahnya itu ya, wahai anakku ini aro kafil manam. Jadi saya itu melihat dirimu, ya di dalam mimpiku itu saya menyembelihmu. Ya. Nah hebatnya di sini Ibrahim itu dia nggak langsung ketika langsung Menolak. iya kamu harus saya sembelih gitu. Nah tapi pada kalimat berikutnya ada kata-kata fangdur madataro. Jadi selain keikhlasan juga Nabi Ibrahim itu meminta pendapatnya dari anaknya tadi fangdur madataro. Demokrasi. Iya, demokrasi melatih Demokrasi. demokrasi. Kira-kira nek kamu saya sembelih gimana nang kayak gitu ya. Gimana lah gitu. Kalau Gimana misalnya pendapatnya? Pak Ustadz, Nah. Pak Bebeng ditanya begitu. Nah, Saya misalnya orang tua, Iya. terus tanggapannya Pak Bebeng gimana Pak Nah. Ustadz? Lari. ya mungkin kalau orang-orang sekarang wah ini orang tua gimana ini Gila gitu ya. ya orang tua gila. Tapi kan kembali lagi tadi Ya. ada ya terus tadi kan setelah itu Ismail jawabnya gimana? Ya abati if'al, lakukanlah ya untuk marusata jiduni insyaallah minas sobir. Jadi Sobir. ketika engkau melakukan itu insya Allah saya itu termasuk orang-orang yang sabar. Jadi melatih keikhlasan ya, Ibrahim dilatih keikhlasannya ya,
karena wah masa tenan ini suruh nyembelih anak saya sendiri, padahal itu udah sama setan di kan serius kamu mau nyembelih anak kamu sendiri ya, anak darah daging kamu sendiri masa disembelih ya. Tapi dengan etikatnya yang udah imannya yang sangat kuat tadi ya, karena udah 3 kali lebih kan ketika bermimpi menyembelih anaknya tadi, dan anaknya pun juga menguatkan, betul apa bapak ya, pun sembelih mawon, kalau insya Allah sabar ngoten. Nek anak sekarang bawa bapak aja ya, pun insya Allah jenengan ningali kula wong-wong sing sabar ngoten. Jadi kembali lagi makanya yang kita latih di Idul Adha itu keikhlasan, Keikhlasan berkorban dan kesabaran ikhlasnya ya. tadi Iya. sabar ya. Tapi alhamdulillah juga sih ya, nggak sampai dipotong anaknya ya. Iya. Cuma kalau misalnya dipotong, Nah itu masih, tapi udah mau dipotong. iya maksud saya seandainya sudah benar-benar ternyata dipotong. Iya. Gitu. Terus kejadian umat manusia ke belakangnya. Disebut itu Iya. juga. Iya, Ya, makanya kembali pada definisi korban tadi, intinya untuk mendirikan diri. Iya, Ketika kita betul. diuji oleh Allah, nanti ketaatan kita ya kan. Diuji, Ketika Allah ya. taat pada dia, kita udah taat pada Allah, ini pasti ya. Setiap ketaatan pasti beribadah pada Dan itu disuruhnya udah bener-bener disuruh nyembelih beneran itu. Iya. Karena setelah itu kan minasobirin falama aslama watalahu lidzabin. Jadi ketika setelah itu udah benar-benar dibaringkan itu Ismail itu, udah benar-benar dibaringkan. Ya. Baru lolos ujian, ya. Mau dibaringkan, kemudian ada ayat lagi wanadainahu ya Ibrahim. Nah, dipanggil Ibrahim. Terus akhirnya diganti dengan tadi Bijib ya nanti. itu binatin tadi ya. Dengan kambing yang sangat gemuk, yang sangat sehat tadi ya. Akhirnya sampai sekarang ini itulah yang menjadi tonggak sejarah yang dilakukan umat Islam saat ini. Masya Allah. Entah sekarang itu mau pakai kambing, mau pakai Iya. sapi ya itu. Nah, oke, berkaitan dengan mau pakai kambing atau mau pakai domba. Nah, pertanyaan saya di daerah Sulawesi Selatan itu kan ada kebanyakan peternak kuda, terus ada kerbau. Nah, kira-kira masuk kategori yang boleh dikorbankan nggak itu, misalnya kuda, ada kerbau dan segala macamnya itu. Kira-kira dalam Kalau secara nasnya itu kan memang kambing. Jadi memang yang diafdolkan itu ketika korban itu kambing. Semua ulama itu kan sepakat kalau lebih privasi lah, lebih privat kalau kambing Lebih itu utama. lebih utama. Ya. Kalau misalkan ada hewan selain itu pasti Ismail diganti hewan itu, atau sapi atau onta. Tapi Allah memilih kambing kan. Nah terlepas itu kan setelah itu juga Nabi Muhammad ada ketika pas berpergian sama sahabatnya itu kan nahrona itu ya, ketika menyembelih itu ada 7 kambing, 7 sapi dan 7 unta juga. Jadi dari itu juga belajar dari Nabi Muhammad bisa menyembelih sapi, bisa menyembelih unta. Iya, karena kan Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan juga bahwa ada kalau nggak salah 100 ekor unta yang disembelih sendiri oleh Rasulullah SAW. Bukan 100 nih, 99 kalau nggak salah. Terus dicukupkan oleh Umar bin Khattab. Kalau yang jadi kuncingan adalah kalau sapi untuk berapa orang gitu ya. Iya. Kalau nanti misalnya kuda mungkin lebih besar, harganya lebih mahal untuk berapa orang gitu ya. Iya. Nah, kalau yang kisah yang paling lucu ya, ada pernah di suatu desa itu kan ada seorang kiai desa mungkin ya. Dikasihnya Pak Kiai ini saya satu keluarga mau berkorban 1 ekor lembu besar sekali, tapi ini untuk 8 anggota keluarga boleh enggak gitu. Jadi jawab, wah nggak boleh kan sapi hanya untuk 7 orang gitu. Kemudian dia cari kiai yang lain tapi kiai yang lainnya agak pandai gitu. Dia bilang, oh boleh, tapi besok kalau di akhirat naik sapi yang besar sekali itu kan kasihan nanti naiknya susah. Baiknya kasih tangga, beli 1 ekor kambing lagi, nanti untuk tangga naik ke atas itu. Akhirnya dia mau keluarga itu, karena dia mau dia 1 ekor lembu untuk 8 orang, tapi ditambah 1 kambing untuk pakai. Itu yang lucu ya. Kembali ke kalimat awal tadi kan adha ya, itu kan udhiyah namanya aja hewan sembelihan. Jadi bisa menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Di Kudus saja pakai Kudus atau Jepara ya? Kudus pakai kebo. Di Arab pakai unta. Kita kan nggak bisa pakai unta, di sini nggak ada unta. Kalau unta untuk berapa orang? Kalau unta ya, kalau Kalau dari misalnya kisahnya 10 ya? kisah Nabi Muhammad itu ada 7.
Jadi 7 7 orang untuk 1 unta, 7 sapi 1 unta. Ah. 7 orang 1 sapi, pokoknya 7 orang 7 Ada beberapa yang mengatakan kalau onta untuk 10 orang. Dari segi nilai nominal, makanya tadi kalau kuda yang mahal Kuda yang itu berapa? Iya, kuda memang mahal, Pak. Iya, mahal. Harganya bisa sampai 500 juta. Tapi tidak umum ya karena itu. Enggak Iya. umum. Jadi gini, kenapa muncul ada Nah itu gimana? alternatif pilihan untuk menggunakan hewan kurban itu sapi, domba, karena kan tergantung juga kebiasaan mengkonsumsi di Iya, situ. betul. Kalau misalnya maaf kebiasaan di sana sapi, berarti kan dia lebih enak kalau makan sapi ya, daripada maaf dipaksakan motong kerbau tapi ada dimakan. tidak ada yang mau makan itu. Walaupun saya orang kaya nih dari Jogja pulang ke sana, oh saya mau kerbau tapi nggak ada yang makan ya sama aja. Ya prinsipnya harusnya tadi kembali kepada hakikatnya untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul. Kemudian kita harus yakin bahwa yang sampai itu bukan Betul. dagingnya, bukan daging apa yang ketaatan kita. Nah ini kaitannya Pak Ustadz dengan membagikan, ya nggak? Menyedekahkan atau memberikan kepada yang kategorinya yang mana nih yang harus disampaikan? Apakah khusus orang miskin saja atau yang tidak mampu atau dibagi kepada orang kaya pun? Iya. Ya, seperti Pak Beben tadi bahwa itu ada hari makan dan minum, maka sebanyak-banyaknya mendapat manfaat. Bahkan kalau ada non muslim pun, Oh bisa, non muslim kalau di kampung saya kita bagi semua, Oh. tidak membedakan ini muslim, ini tidak muslim, tidak kaya. Masya Karena Allah. semoga menjadi syiar sebagaimana tadi Pak Beben. Masuk Jadi siapnya. jangan sampai ada orang yang hari Malah itu tersakiti. tidak bergembira, ya. Karena itu hari raya. Harinya makan dan minum. Hari makan. Dan orang yang berkorban juga makan dan minum kan. Iya, iya. Kecuali kalau yang ini ya, kalau yang korban wajib. Iya. Kan ada korban wajib sama Nazar, korban ya. nazar. Kalau korban nazar kan memang kita nggak boleh makan daging dari tadi. Nazarnya Tulangnya ya. Iya. Itu saya nazar untuk korban Iya. ketika memperoleh sesuatu ya nazar Iya. ya. Kita nggak boleh makan. Oh. Tapi kalau korban yang biasa itu kita masih boleh. Iya, itu. Oke. Iya. Kayaknya sudah sangat luar biasa. Iya. Saya senang adanya Pak Ustadz ini karena apa? Iya. Dia Kali aja ada. Nah, menguatkan sekali. Iya, dari podcast kita yang lalu. Alhamdulillah besok kita buat lagi yang Iya, lebih betul. lebih apa ya, lebih tajam lagi lah. Kalau bisa malah setiap hari ada Hari Momen-momennya. besar Israel. Oke, ya. dari kan Kita- ada kita. tahun Iya. Indonesia. Alhamdulillah tadi apa ya, artinya kita bisa menyampaikan ini supaya apa? Ini menjadi edukasi kepada Iya, anak-anak kita. Oke, Kayak gitu ada. Cukup ya. Baik, oke. Mungkin itu Pak Burdan, Pak Burdan, Pak Ya, Beben, terima terima kasih. kasih atas kehadirannya, terima kasih atas ilmunya, membuka wawasan baru khususnya bagi saya dan pada pemirsa pada umumnya yang bisa kita simpulkan hari ini mungkin berkorban itu satu keikhlasan, yang kedua berkorban itu yang kita korbankan nafsu kita, nafsu kebinatang kita yang harus kita korbankan, bukan semata-mata hewan kurbannya yang mahal, yang besar, yang banyak itu menjadi kesekian kali ya yang kita perhitungkan, yang menjadi poin utamanya yang membunuh kehewanan kita, nafsu kita. Mungkin begitu yang kita sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Ya. Dan kita bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya, hari besar, lebih menarik lagi. Ya. Kita ulik kira-kira apa yang menarik kita angkat nih. Iya, iya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burdan. Iya. Ya. Oke.